Halo Pol, Woi Bak, lu di mana Pol? lu di mana nih? Gue udah sampai, lu bawa koper. Eh, bukan ini logo lo pakai hijau itu. Lu nggak lihat? Ini lo di sini lo di sini lo. Ini lo. Nah, lu dari mana aja? Lu kagak ngeliat gua dari tadi gua di sini. Ini yang Sekarang mau nggak ada ini. yang tinggal kan? Ini udah dibawain sama mamang Oh gua. iya, sumpah lu enak banget. Gue aja bawa sendiri nih. Hmm. Nih, air jam-jam. Oh, kalau air bandeng gua beli tadi di Tanah Abang. Iya, gue mah nggak lupa. Pasti bawa. Waduh, gede bener. Akhirnya kita balik lagi, Lagi Bray. kan Jadi bisa sekarang kita ngisi. bisa apa namanya? Bisa ngisi lagi ya. Kita seru-seruan lagi. Kalau gua ini yang mencuri Apaan? banget apa tiba banget nih dingin banget gua. Iya, tapi kan kita abis banget dari Mekah. Kayak salah kostum deh. Iya, Kita ganti dulu kali ya. iya, iya. Nah, kayak gini kan enak udah ganti. Tapi belakangnya kayak gini. Gimana sih? Pulang dulu deh, kita pulang dulu lah. Pulang dulu ya. Iya. Ih, lu udah nyampe rumah aja lu. Sabar, gue juga mau pulang. Iya, iya nyampe. Iya. Oke, kembali lagi bersama kita di Ini Cerita Engineer. Engineer. Setelah melewati beberapa laut dan beberapa negara, akhirnya kita sampai di Indonesia. Pasir di padang tandus. Lagu dong. Oke, hari ini kita mau ngapain sih? Seperti biasa ya. Hari ini seperti biasa aja. Kita balik lagi loh. Kayak pembawaan kita kan 3 segmen, ya kan? Sekarang segmen 1. Yang satu dulu kita bawain di segmen sesaat. Smart sesaat. Sesaat itu seperti sesaat. Oke, jadi di segmen ini seperti biasanya kita akan membahas artikel-artikel yang sudah ada di Instagram kita, yaitu di ICISC Binus. Nah, pembahasan hari ini juga menarik nih kan, menarik banget soalnya ini tuh sesuatu material yang biasa dipakai untuk membangun rumah. Cuman campurannya ini loh yang agak sedikit ekstrim. Oh berarti beda lagi ya, kali ini tuh inovasinya beda lagi. Emang iya pasti sih, nggak mungkin kita bahas inovasi yang sama ya kan. Iya kan, tapi emang artikel dari IT itu ya meyakinkan banget lah, ya nggak sih, berinovasi banget. Ya udah, seperti biasa juga kita akan mengundang ahlinya dari ahli, nggak ada yang maksudnya yang bikin artikel. Kita sambut aja langsung. Oh, udah. Lupa gue mute, lupa. Weh. Selamat datang di podcast kesayangan kita ini. Lu siapa, nama, tempat tinggal, dari mana gitu. Oke, nama gue Muhammad Fadil Mujafa. Biasanya orang-orang manggil gue Watil. Terus gue anak Binusian 22. Dan ya gue di sini mau ngebawain artikel yang bakalan menarik sih buat kalian. Mau bahasin apa nih? Gue di sini mau ngebahas artikel yang gue bawa, kebetulan yang gue bawa itu artikelnya tentang batu bata yang terbuat dari urin manusia. Jadi batu bata ini kan terbuat dari kencing manusia yang merupakan inovasi yang dibuat oleh peneliti-peneliti nih di University of Cape Town. Nah, emang bisa kan? Makanya batu bata ini biasanya disebut dengan biobrick, ya kan? Dibuat dari campuran pasir dan bakteri yang menghasilkan urase urin. Nah, urase yang memecah urea dalam urin. Nah, yang pada saat bersamaan menghasilkan kalsium karbonat yang campurannya bakal menghasilkan batu bata yang sama dengan batu kapur. Nah, perbedaannya cuma ada pada kekuatannya doang. Nah, kekuatan batu dari urin ini dapat diatur dari seberapa lama bakteri di dalamnya dibiarkan tumbuh. Nah, semakin lama bakterinya itu di dalamnya dibiarkan tumbuh, maka semakin kuat juga material tersebut. Nah, itu sih. Nah, manfaatnya juga bukan cuma inovasi doang kan. Kalau dari urin ini kayak penggunaan air seni dalam pembuatan batu bata juga memiliki banyak manfaat. Nah, salah satunya itu adalah konsep berkelanjutannya yang belakangan banyak digaungkan. Nah, biasanya ini bisa buat jadi limbah juga. Nah, setelah adonan batu batanya dikeringkan, nah dengan proses pembakaran maka
dapat menyisakan nitrogen dan kalium dapat dimanfaatkan jadi pupuk. Nah, gitu aja sih. Urinnya tuh gimana? Apakah emang penelitinya lagi pengen kencing nih jadi buat batu bata gitu atau gimana? Apakah emang dia ngumpulin dari mana? Ya, maksudnya asal muasalnya kenapa? Ada Ya nggak? jadi kalau misal tadi ditanya gitu, jadi asal muasal gini, awalnya itu penelitinya beberapa tahun yang lalu dia pernah membaca tentang perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat namanya Biomason, ya, yang menggunakan proses yang sama yang dia lakuin, yang produksi BioBrick. Nah, tapi yang Biomason itu dengan urea sintetis daripada air seni. Dia itu bekerja di bidang sanitasi dan bertanya-tanya apakah urea ini bisa digunakan nggak sebagai gantinya. Nah, setelah dihibahkan ke 1 tahun dari Komisi Riset Air Afrika Selatan pada tahun 2017. Nah, habis itu konsepnya bisa terjadi deh. Prosesnya lumayan panjang ya. Tapi saat ini udah pernah diaplikasikan di mana gitu? Kalau itu mungkin ini baru baru sampai ke tingkat ke tingkat baru. My bad. Nah. Ada aja deh. Coba kotor banget. Bener. Lap dulu. Jadi buat para paper clippers begitu memang infonya. Baru sampai tahap riset lah ya. Aplikasinya tuh belum ada ya? Anda niat nggak jadi pembicara sini? Kalau nggak keluar aja. Dari tadi gue nanya orang diem. Jadi ini kira-kira udah pernah diaplikasiin di mana belum ya? Ya kalau untuk secara kelanjutannya sih kayaknya belum sih. Kayak ini masih tahap selesai penelitiannya, jadi belum ada diproduksi secara massal belum sih. Jadi emang tahap segitu doang. Itu juga ada nih ya kan pertanyaan-pertanyaan dari para paper clippers yang kita udah ajuin di ini Snap Insta Story. Ini ada yang nanya nih, Bang, Siap mau jawab. nanya dong Bang, itu batu bata gitu pakai urin emangnya kagak bau? Ya aduh, bener juga ya. Pertanyaan bagus, gue bakal jawab nih. Jadi apakah BioBrick ini berbau urin? Nah, jadi awalnya emang memiliki bau yang sangat kuat. Nah, sangat kuat, tahu sendiri kuatnya kau bau apa nih? Nah, ini bau namanya bau amonia. Kuat, bukan. Gas yang menyengat yang dihasilkan sebagai produksi sampingan saat bakteri mendegradasi urea. Nah itu berarti bukan bau pipis gitu ya. Kayak ini bau amonia emang gas menyengat yang dihasilkan sebagai produk sampingannya doang saat bakteri mendegradasi ureanya. Nah, si penelitinya juga udah bisa memulihkan amonia ini menggunakan proses terpisah dan mengubahnya menjadi pupuk kaya nitrogen. Nah, gitu sih. Jadi emang intinya bau. Jadi intinya biobata kehilangan bau amonia setelah dikeringkan pada suhu kamar 1 atau 2 hari. Jadi aman buat terus aman. Jadi nggak bau. Ya Bul, tanya lagi Bul. Boy Bang, kan pakai urin tuh Bang. Butuh berapa banyak ya Bang? Butuh berliter-liter apa cuma sekali seret gitu? Gue jawab nih ya. Jadi penelitinya itu butuh antara 20 dan 30 liter air seni atau air urin untuk membuat satu biobata. Gitu banyak jadi satu bata. Iya, jadi satu bata itu kalau yang dari sumber yang gue ambil ya. Tapi ada penjelasan lagi nih. Ini emang kelihatannya kedengarannya banyak kan, tapi ingat kalau bahwa urin itu lebih dari 98% itu air. Nah, untuk proses pembuatan BioBrick mengejar ion karbona dan ion kalsium yang hanya menyumbang sekitar 1% massa dari total urin gitu. Oh. Ini ada lagi nih dari Bebas Clippers. Kalau gua mau kencing buat nyumbang itu sumbanginnya kemana tuh? Bisa nggak? Kalau misal di penelitian ini ya, jadi penelitinya itu mengumpulkan urin dari pria yang bekerja di gedung teknik baru di Universitas Cape Town ini. Nah, menggunakan urinal penghasil pupuk baru di masa depan, kami berencana untuk mengumpulkan urin dari wanita juga. Jadi kalau misal di penelitian ini sampelnya sih dari orang-orang yang dari universitas itu sih. Jadi kalau misalnya untuk secara kedepannya masih belum dipikirin lagi, jadi masih belum tahu. Karena baru buat percobaan doang ya. Iya. Terima kasih ya Mas Watil atas sharing ilmunya yang bermanfaat banget. Ya. Jadi kita jadi tahu bahwa bikin bata itu nggak hanya dicampur oleh semen dan air dan enggak dong, itu bukan bikin bata namanya. Anda bikin beton. Ih, salah. Maksudnya bisa pakai urin gitu. Biasanya kan pakai tanah liat ya. Masih juga nih, gue udah diundang di sini ya, masih banyak
Terima kasih Oke, ya. sampai ketemu di segmen 3. Nanti kita main lagi ya di segmen 3. Oke, santuy. Agak gimana ya? Kayak lucu gitu. Iya. Aduh, Yang itu nerangin emang juga karena lucu gitu karena materinya atau karena yang nerangin ya? Ini. Masa aja bingung gue jadi. Padahal ini kita mau smart gitu. Tapi ya smart sih. Kita Tapi mau pengetahuan smart. banyak. Ya udah, lanjut aja langsung. Segmen 2. Segmen 2 ada bintang tamu yang terduga-duga. Oke, jadi sekarang kita balik lagi di segmen kedua. Ini biasanya segmen favorit ya. Ya emang Favorit. ini segmennya banyak informasi itu loh. Informasi dari seputar sipil ya. Ya. Nama segmennya apa nih? APPT, pengen tahu-tahu. Kepengen tahu, kepengen tahu, kepengen tahu, kepengen tahu, kepengen kalian tahu. Asoy, gila. Makin asik, anjoy. Apa sih, kali ini ada yang beda nggak sih? Apa emang sama-sama aja gitu? Aduh. Iya dong, hari ini ada yang beda nih. Kita mengundang bintang tamu yang lebih spesial lagi dari sebelumnya. Waduh, siapa Iya tuh? Penasaran gue. Ya, kita langsung panggil aja nih. Panggil aja. Mana Iya. nih bintang tamu? Wih deh. Halo. Wis. Nih siapa nih Bul? Kenalin dulu nggak sih? Main dulu dong, nama, terus dari mana, terus mau ngapain di sini? Ya, jadi malam, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Yosef Manuel Sibarani. Saya mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2018 dari Universitas Indonesia. Salam kenal. Widih, spesial banget kan? Emang semakin maju ini podcast loh. Indonesia. Oke, Ada minder sedikit sih hati ya. Aduh. nggak terlalu jauh dari kampus kita lah ya. Iyalah, lumayan. Naik kereta nyampe. Jadi gimana Kevin? Akhir-akhir ini kan kita lagi di situasi pandemi gini kan. Lu ngerasa apa sih yang paling beda nih? Ya, jadi tahun ini unik ya. Tahun ini kita ada pandemi. Sayang banget sih masalahnya, masa-masa kuliah ini kan masa-masa paling berkesan gak sih sama teman-teman. Apalagi kita nih mau tahun ketiga ya kan. Terus rada sedih aja sih karena harus online gitu. Kayak Tapi apa terbatas satu sisi gitu ya. Iya, tapi satu sisi enaknya ya itu ujian-ujian ya. Jadi Oh iya benar. Aduh. aja. Ntar lu nih Bul, ini kita nggak sopan Bul. Ada tamu spesial dari kemarin tuh gak disediain minum. Sediain minum dulu Bul. Oh iya dong, gua udah siapin nih sebenarnya. Cuman tadi agak lupa aja. Nih minum buat lu nih, Bang. Oke. Ambil Ih, dong. Oh iya ya udah nyampe nih. Oke, Ih, aman. Sabi. Oke. Kasih Yang bintang ini tamunya. buat lu nih, Vin. Ambil. Ini ambil, lu mau minum nggak? Nah. Wah, Kan makasih gini kan banget jadi ya lebih minumnya ya. enjoy. Gila. Tapi ini nggak disponsorin ya, emang ya udah buat minum-minum aja biar santai. Terus buat apa ya? Kayak cara belajarnya juga bakal ini nggak sih, ada pengaruh nggak dari lo dan dari kampus gitu? Ya, jadi karena ada pandemi ini berarti kita harus menyesuaikan lah semuanya ya kan. Terutama cara belajarnya gitu. Mungkin cara belajar yang online ini benar-benar ngasih lihat nih mana orang-orang yang benar-benar effort. Karena kalau di kelas kan kita kan biasa ya harus ngedengerin lah gitu kan. Tapi kalau misalnya ya online ini baik banget nggak sih godaannya? Wah, Parah. Iya, gila banget. Kayak tidur itu paling parah sih. Wah, the best. Parah. Itu emang dari kita mahasiswa Pinus aja Jangan dong. atau emang dari UI juga ada itu yang kayak join tidur gitu loh, ada apa enggak? Wah, Join tidur. sama aja sih menurut gue ya. Sama aja ya. Iya. Sama. Emang balik ke pribadi masing-masing. Iya, betul banget. Parah. Masalahnya Nah, itu nggak perlu online aja, kadang kita suka tidur ya di Nah. kelas gitu. Iya kan, ini dosen ngapain sih cabut? Ya udahlah. Apalagi ini kan online kan, wah godaannya berat banget jujur aja. Dari gue pribadi juga kan kayak lagi pelajaran pagi-pagi tuh kan jam 8 gitu, aduh kayak apa matiin aja gue tidur ya gitu kan. Iya Tapi kan tuh. wah bisa gawat nih kalau misalnya gue tidur, waduh materi gue hilang nih, kacau ngejar semua. Oh, dia mikirinnya materi Bul. Kalau kita Iya. tidur mikirinnya Kita absen. Absen bener. Absen tuh tahu absen. Absen. Terus terutama ya. Karena kita masih kayak ada absen juga kan. Iya. Kayak betul. nggak bisa kumpul. Kan
nggak lucu, udah lu online jebol ya hilang ulang, capek. capek. Cuman kalau Ya, dari UI nih sistem belajarnya gimana? Maksudnya gimana gitu? Jadi apa sih, Bu? Kayak absen kayak atau belajarnya, tugasnya gitu loh. Ngerti kan? Jadi kalau kita mungkin sama kali ya sama teman-teman di BINUS juga ya kan, pasti dosen ngasih materi, terus dia ngasih tugas, kita ya diskusi sama teman-teman soal tugasnya gitu. Nah, tapi ya tadi kendala dari online ini juga kayak dalam ngerjain tugas kan juga ngantuk nih kan, terus bangun-bangun udah selesai nih kelasnya ya kan. Nah, tadi tugas apa nih? Tugas ini gitu. Akhirnya ya gitu, nyontek kan. Nah, itu sebenarnya godaan banget tuh kayak gitu. Tapi ya Tapi tadi enak banget ya. gitu. Tapi iya, nagih ya, bener. nyontek ya. Tapi aduh, kacau lah, rugi banget itu. Iya bener sih. Kalau gue gak mikir ruginya sih, enaknya doang kepikiran. Langsung enak aja. Cuman nih balik lagi ya dari awal nih. Kenapa UI itu bisa jadi pilihan pertama lo dan kenapa jurusannya itu sipil? Dan lo masuk dari mana? Gila panjang banget tuh pertanyaan. Sebenarnya pilihan pertama gue bukan UI. Oh bukan. Ya. Bagus. Apa tuh? Tuh. Jadi gue tuh pengen buat ITB sebenarnya, FTSL. Oh tetap sipil. Iya, tetap sipil. Emang warga sipil. Tapi ya banget. nggak dapet, ya udah kita syukuri aja. Yaudah jangan nangis ya. Tapi itu maksudnya dari apa? Dari SBM atau dari mana gitu? Gue salah satu orang beruntung ya, gue lewat SBM. Wih, Oh sama berarti kayak kita ya Bu. Kita juga SBM BINUS kan? Iya, seleksi bersama masuk BINUS. Nggak salah ya Pak. Gak salah. Kayaknya gak ada bedanya juga sih Bul ya. Mau antara UI dan BINUS cara belajarnya juga ya gitu-gitu aja gak sih? Kalau di UI organisasinya tuh gimana sih? Kayak sistemnya atau mungkin gimana gitu kan? Lu ikut organisasi juga kan? Iya, gue tahun ini ikut himpunan ya, Ikatan Mahasiswa Sipil FTUI. Kebetulan tahun ini diamanahkan sebagai kepala bidang ipteknya. Kalau di UI itu enak sih buat cari pengalaman, itu banyak banget kesempatannya dari organisasi, kepanitiaan, UKM. Jadi kita banyak buat pilihan tergantung minat kita. Yang paling gue suka sebenarnya sih kalau di sini tuh hubungan antar jurusannya ya dengan departemen lain kayak teknik kimia dan lain-lain, kayak elektromesin tuh banyak banget organisasi di tingkat teknik yang nyampur gitu. Kepanitiaannya juga banyak. Jadi kita bisa saling kenal sama mereka, deket. Oh antar beda prodi gitu ya? Iya, benar. Asik juga ya, jadi kayak temennya banyak gitu, nggak kayak sering ketemunya sipil-sipil doang ya. Iya, terus kita juga disatuin juga ada beberapa kelas umum waktu tingkat pertama itu kita banyak digabungin sama, kalau sipil tuh biasanya sama arsitek sama mesin gitu. Satu kelas bareng. Jadi lumayan enak. Cuman tuh kalau di kelas tuh, gue mau nanya dikit aja nih, kepo. Kalau di kelas tuh antara mesin sama sipil, apakah emang kubunya udah gue main sama anak sipil aja atau gue main sama anak mesin aja atau gimana tuh? Ya pada awalnya sih karena belum terlalu deket ya masih gitulah, masih tidak bisa. Tapi seiring jalannya waktu ya makin deket. Apalagi ada danus-danusan nih biasanya. Kayak dari sipil ada danusan ini. Kita bahkan tuker-tukeran sama mesin gitu. Lu beli piscok gue beli sosis lu gitu. Jadi kayak Waduh beli sosis. deh. Sosis lu dijual apa gimana? Waduh. Oh, Jadi enak makin sih dekat. kalau kayak gitu. Kalau kita tukerannya sama siapa ya? Nah, kalau kita tukerannya ID line, ya kan? Kita kayak Minta agak ID lebih lainnya canggih dong. gitu lah. ID lain. Pura-puranya mau ini ngisi apa tuh namanya kuesioner. Ya, itu udah cara Lu deketin paling ada nggak klasik. kayak gitu ya? Video sering tuh kayak gitu. Iya, Padahal mah kele-kele doang. tapi banyak gak sih? Tapi Iya. udah di sipil UI banyak ceweknya nggak? Kita di DTS itu ini sih 50-50 sih, cowok ceweknya. Oh, kalau kita 90-10 ya. Ah benar, 90 tuh. Oh, kalau yang di UI sih itu biasa mesin sih yang masih banyakan mayoritas cowoknya gitu. Tapi kalau Banyak karena juga mungkin di berarti kita dari ada ini sih jurusan apa? Teknik lingkungan ya mungkin. Oh, Jadi, mungkin ke ceweknya lebih ngincar teknik lingkungan gitu. ya 50-50 juga ya? juga sih di situ. Iya. Tapi kan kalau di UI tuh nama fakultasnya teknik sipil dan lingkungan. Itu ada yang ngebedain nggak sih sama kayak fakultas sipil doang sama fakultas sipil dan lingkungan? Ya, jadi kalau di sini itu pertama ada tingkat fakultas. Fakultas itu ya teknik itu dia ada banyak banget, ada dibagi per departemen kayak departemen teknik sipil, departemen kimia, elektromesin, arsi dan lain-lain. Nah, di departemen teknik sipil ini itu terbagi dua lagi, ada teknik sipil dan teknik lingkungan. Oh gitu. Jadi kayak bedanya cuma beda departemennya aja ya? Iya, antar apa? Yang membedakan di
fakultas itu departemen-departemen. Tapi kita kebanyakan bareng sih untuk ada acara-acara kegiatan itu sipil dan lingkungan bareng-bareng gitu. Oh gitu. Tapi Soalnya untuk di pembagian sipil dan lingkungan itu bagaimana tuh sistemnya? Apakah lu milih sendiri atau emang berdasarkan apa? Oh iya, pertama ya dari yang masuk dari ujian masuknya gitu. Ada yang masuk dari jurusan teknik sipil, ada yang ngambil teknik lingkungan. Nah dari situ nanti kebagi lagi, ada yang reguler, ada yang paralel. Berdasarkan dari ujiannya, misalnya kayak SBM tuh reguler, SIMAK itu, tapi tahun ini SIMAK itu ada reguler juga. Dulu tuh masih paralel gitu. Iya dulu paralel doang ya. Sekarang udah ada. Banget deh sistemnya sama BINUS tuh beda banget guys. Beda banget sih Bang. Iya sih. Kalau di sipil UI ada ini BEM ya? Cewek. Ada nggak? Keren, Oh keren. iya, kita adanya BEM tingkat fakultas, BEM FTUI. Oh gitu. Boro-boro kalau- di BINUS ada BEM ya, Bule. Iya. Demo Kak. aja. DO kamu Demo demo, aja. DO. Kamu Lu pernah demo, dengar nggak DO. tuh? Kalau BINUS demo DO, lah deh. Waduh. Emang Parah sedih ya. kita. Ada tanggapan nggak? Siapa tahu lihat Dia ini denger lah dikit aja. gue bahaya banget Ya. menurut gue. Ya seharusnya gimana ya, salah satu bentuk kemandirian lah dari mahasiswa kan, karena kita mahasiswa juga udah punya, harus bisa dibilang dewasa lah kita. Punya Dan suara kita juga ya. pendapat kita juga punya suara. Iya, jadi gitu Bang. Aduh. Cuman nih, kalau misalkan dari lingkungan organisasi lu gimana? Maksudnya kayak asik kah atau gimana Atau gitu? emang serius kah? Gambarannya deh, gambarannya. Iya, gambaran sih kan. Jadi ya kalau dari gue pribadi itu bisa kategorin tuh ada dua. Jadi ada yang sipil banget, ada yang keluar. Maksudnya keluar itu dia organisasinya di UI atau di tingkat teknik gitu. Nah gue tuh masuk di kategori yang sipil banget. Oh, Karena kalau gue lu dari ini. dulu, gue dari dulu organisasinya di IMS, terus juga kepanitiaan juga banyak ngambil dari kepanitiaan sipil gitu. Ya gue suka sih dengan gue banyak kegiatan di sipil, gue bisa lebih kenal dengan teman-teman departemen, dengan senior-senior dan junior juga makin deket gitu. Jadi kayak momen bersamanya jadi cukup banyak gitu, karena banyak ngabisin waktu di sipil gitu. Cuman kayak banyak itu ribet nggak sih sebenarnya? Maksudnya gimana ya ribetnya ya? Kayak ada bagian inilah gitu. Maksudnya divisinya? Iya kayak divisi-divisinya gitu. Oh kalau di IMS ini sendiri dia ada 11 divisi. Kayak mereka punya perannya masing-masing buat mewadahi minat bakat dari tiap warga departemen teknik sipilnya sendiri gitu. Kalau dari gue pribadi, gue ini bidang IPTEK. Biasanya tuh IPTEK itu berbau sama itu informasi pengadaan lomba, informasi-informasi tentang sipil dan lingkungan gitu. Kayak di Instagramnya teman-teman IC ini, Student Chapter BINUS ini kan dari yang gue lihat tuh hampir sama kayak gitulah. Kita pengen ngasih informasi yang selengkap dan informatif seperti teman-teman gitu. Sama ada mengenai training soal software gitu, pengenalan software dasar buat akademis kayak AutoCAD, ETABS gitu. Dari UI ini ada nggak acara yang dikit lagi gitu yang lagi anget-angetnya mau jadi gitu nanti mau diselenggarain, ada nggak? Kalau dari tingkat UI ya, itu sebenarnya kalau mungkin ya ini gue taunya itu tingkat teknik sih. Tingkat teknik itu kayak sebenarnya ada teknik open house juga, ya sistemnya mau online. Terus juga ada acara dongkrak seni, itu biasa tentang kayak konser-konser gitu dari tingkat teknik. Itu juga online juga gitu. Itu open house kayak gimana tuh? Teknik open house itu biasanya pengenalan buat mahasiswa baru nih yang mau tahu lebih lanjut tentang teknik UI. Jadi dia biasanya sih tahun lalu karena offline itu dia datang ke kampus, keliling-keliling gitu. Tapi karena online ya jadi ya bentuknya itulah secara daring gitu. Kan kayak program-programnya gitu, sekarang kayak ada yang dikurangin nggak sih? Atau gimana gitu? Atau masih tetap berjalan? Ya di himpunan kami sih ada beberapa yang dihilangkan ya. Kayak misalnya di bidang ada kreasi mahasiswa itu kan biasa tentang pewadahan minat bakat warga di bidang seni dan olahraga gitu. Dia ada misalnya latihan rutin itu biasa kan offline, tapi karena pandemi ini jadi nggak mungkin kan. Iya. Terus paling kami juga di sipil ada acara proyek-proyek gitu kayak Chance, kayak Civil Engineering National Summit, itu dia jadinya mundur ke tahun depan gitu karena nggak mungkin kan. Iya. Karena nggak semua bisa dibikin online ya. Iya. Benar.
ngomong-ngomong acara nih, dari Binus juga udah acara nih, nanti ada acara nih. UI harus ikut nih. Aduh, nggak boleh, Gin. asik. Lu tuh udah diundang di Boleh, sini tuh, mau nyogok gua. Lu ikut Sekalian, acara gua. emang. Iya, sekalian. Acara banget namanya tuh. Civil on Duty. Itu tuh. Yo, ketuanya siapa Seru ketuanya? banget. Aduh, jangan Siapa? disebut-sebut, Bul. Aduh. Oh, iya. Jangan ya. Jangan. Oke, Civil on Duty nih, Vin. Nanti ada webinar, ada workshopnya, ada lomba juga. Lu ntar cek aja di IG-nya Civil on Duty dah, coming soon. Waduh, ajak teman-teman lu, Vin. Wah, Iya, ini harus rame itu. disebarin sih Asik langsung nih. nih. Iya, barin promosi nih. Ih, asik nih gua. Bisa Lumayan. lu pas banget nih ngomongnya ke bidang iptek. Jadi kita emang Nah, bantu. Nah, Iya. cuman kan itu tadi kayak kita bahas seputar organisasi ya. Kalau dari pandangan lo nih, ngelihat univ swasta itu gimana ya? Soalnya kalau kayak kita nih, kayak dari swasta mungkin ya kita aja sih gitu. Ngelihat UI itu kayak atau universitas negeri yang lain kayak wah enak ya gini gitu. iya. Wah keren ya UI ya, Iya. jaket kuning. Karena masuknya aja tuh kayak diperbutin gitu kayak wih dapet nih alhamdulillah yang ini kayak seneng bangga gitu. Tapi kalau kayak swasta biasa ini. Iya. Wah, gua masuk Apa Binus gimana nih. tuh? Oh, gitu kan. Sebenarnya dari gue pribadi ya, gue ngerasa sebenarnya hampir sama aja sih antara PTN dan PTS. Paling yang membedakan itu ya mungkin tadi sejarahnya kayak, oh nih udah pendahulu-pendahulunya udah keren-keren atau gimana gitu. Tapi itu kan pendahulunya, kita harus ngeliat tuh Iya. sekarangnya gitu kan. Gimana caranya kita bisa ngebanggain nama baik kita, nama baik kampus kita, bukan menggunakan nama baik itu. Itu lebih ke ayo tingkatin lagi. Yang kedua ya ini pada akhirnya kalau misalnya ngomong soal misalnya nanti kerja, oh iya lebih peluangnya lebih besar gitu. Ya Menurut gue lulusannya ya nih kembali- lulusan. Iya, menurut gue ya kembali lagi ke kualitas orangnya sih, sama koneksi ya mungkin ya, kenal dengan Iya, senior, penting kenal dengan banget alumni. ya. gitu. Karena lulus gak ada koneksi kayak lu siapa juga gitu kan, Iya, kayak benar. ada rasa-rasa itu juga ya. Terus kita langsung aja nih bahas soal pelajaran-pelajaran nih. Oh iya, Pelajarannya udah dapat apa aja sih selama ini? Ada Ya. nggak sih yang beda dari kita gitu mungkin? Iya kalau Nah, dari lu gimana dah? sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, gue sempat sirik sih sama teman-teman di Binus dan di teman-teman swasta lain mungkin ya, karena di tingkat Kenapa? pertama, Kenapa? Kenapa tuh? Anda mau masuk Binus? Kok jadi Kok tukar posisi kayak sama saya? seneng ya diiriin? Iya. ya karena di tingkat pertama ya, kalau nggak salah teman-teman di Binus itu udah dapat gambar ya, konstruksi Oh bangunan. iya benar. Oh, betul. Nggak ya. salah. Nggak salah. Nah, terus di semester 2 kalau nggak salah kalian udah dapat statika ya. Bener banget. Bener banget. Ih, Terus kok lu iya. tahu banget sih tentang Binus? Ih, lu anak mana sih sebenarnya? jangan lu anak Binus. Lu ngambil dua kampus lu ya? Iya, kayak gue waktu gue tingkat pertama yang pelajaran sipil yang gue dapet itu cuma pengantar sipil waktu itu. Iya. Jadi kayak pas teman-teman gue dari yang Binus gitu ada yang nanya ke gue soal materi kayak, waduh gue belum dapet nih. Gitu. Terus gue juga kayak, aduh kok gue belum dapet ya. Jadi nggak enak aja gitu sama teman gue, sama yang lain juga kalau misalnya ada yang nanya gue nggak bisa jawab. Gitu. Kebetulan tapi temen lu anak Binus gitu. Iya, tapi ada juga yang di Ah, Unpar iya. juga kayak gitu. Jadi kayak jadi minder aja sih itu gue. Tahu. Bener beda tuh ya. Baru tahu loh. Iya, malah kalau kita waktu di semester pertama tuh, wih, anjoy kayak kaget banget ya. Tak biasa kayak cuma nanya PR sama temen di SMA. Terus ini tahun pertama langsung udah kalian bikin denah gambar rumah 15 kali 10 ntar ada kamar segini-gini gitu. Lo gimana Bang? Kaget gak sih lo kayak gitu? Wah, kaget Pertama-tama. Parah loh, itu parah banget sih Pin kalau lu ngerasain Pin. Itu kita sampai bener-bener di-push ya. Nih harus kumpul segini. Waduh, namanya gua nulis aja masih remet gua. Suruh Iya, gambar. dan dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah tuh kita kayak nyusun denah rumah 1 lantai. Iya, udah 2 lantai malah gua dulu tuh. Aduh. Dua Lu tapi lantai. sampai sekarang udah dapat belum Pin? Ya, gue semester 3 kemarin itu gambar konstruksi, dia tuh baru 1 lantai. Terus semester 4 kemarin baru konstruksi bangunan yang 2 lantai. Oh, lu dipisah jadi 2 semester ya? Cuman kalau itu lu gambar konstruksinya pakai tangan apa? Ya kalau ini biar gampang kita pakai software dulu, habis itu nanti Ditebelin. dipindahin ke Oh, gambar iya. tangan gitu. Oh, Oh, tapi itu dibolehin sama dosen atau emang lu nya kele-kele? Aduh, bahasa Sebenarnya kele-kele. gimana ya?
Seharusnya sih ya. Jadi dari hasil kita survei itu buat ada gambaran tuh dibikin di CAT, terus harusnya jangan ditebelin gitu, nggak boleh. Tapi emang itu mungkin untuk mempermudah aja gitu buat yang deadline gitu kan. Ya berarti kita nggak usah minder, Bul. Berarti dia juga kayak ditebel-tebelin kayak kita, Bul, kele-kelein. Cuman kalau kita lebih ke kele-kele, Bang. Iya. Kalau dia kan Beda. emang karena ya udahlah, nggak apa-apa lah, khusus nih udah deadline gitu kan. Kalau kita mah dari awal dikasih, bikin aja dia AutoCAD. Udah usah gambar-gambar. Udah lu tadi udah dibagus-bagusin, dia lu jatuhin lagi. Gimana sih? Maaf. Itu tuh emang bawaan dari ya udahlah. Ya gitulah, kayak karena ketinggalan tadi mata kuliah gue jadi minder sama gimana buat lomba-lomba yang sipil gitu, gue nggak berani gitu karena pengetahuan gue masih belum ada apa-apanya gitu. Makanya kayak udahlah, gue waktu itu bahkan malah pindah nyoba bisnis case gitu kan, kayak lah sipil ngapain ke bisnis case gitu. Nah, itulah. Case itu apaan maksudnya? Case itu jadi kayak kompetisi buat harusnya anak-anak ekonomi ya, anak-anak teknik industri gitu. Terus gua maksudnya malah di sipil lomba nggak pernah. gitu. Iya. Lucu juga pas ditanya kamu dari jurusan mana? Sipil ya. Iya, bahkan dulu Jadi waktu pertama kali nyoba tuh setim teknik semua, jadi kayak terus lawan-lawannya itu ada yang dari Prasmul, ada yang FPB angkatan 15 gitu, kayak wah buset. Aduh. Ngapain salah jurusan gitu. Kita ngapain di sini gitu kan. Adalah. Angkatan 15 tua juga ya. Ada nggak tuh pas lu ikut lomba udah ada yang bawa anak gitu? Nggak ada ya? Waduh. bisa juga ya, Bang. Waduh, gila itu ya. Tapi kalau soal praktikum gimana tuh, Pin, di sana? Kita tuh baru kalau gua ya dapat praktikum itu di semester 3 tuh, praktikum kayak mekanika tandas, properti material gitu, McFlu gitu kan. Terus ya pertama kali gue dapat praktikum kayak ini baru sipil nih, nggak kayak tahun kemarin tingkat pertama nggak ngapa-ngapain di sini. Ini rasain main air gitu kan, kayak norak lah gitu. Seru banget sih. Bener. Rasa betul kayak kulinya kayak mindahin semen ya kan. Iya, bikin beton ya kan. Waduh. Iya bener. Iya. Tapi kalau di UI labnya gimana? Maksudnya labnya apakah dia sendiri-sendiri buat McFlu sendiri, McTan sendiri, gimana tuh? Oh iya, dari ruangannya atau gimana gitu? Iya, jadi dia tuh ada labnya beda-bedain gitu, ada lab air, ada khusus lab yang buat tanah itu beton-beton, uji tekan gitu-gitu, sama ada lab buat struktur. Jadi terpisah gitu, ada lab lingkungan juga. Jauh-jauh nggak tuh labnya? Apakah Pisahnya tuh terpisah ruangan apa gimana? Dia masih di satu gedung dan pisah ruangan. Oh, Kayak, gue pikir beda satu gedung. buat lab ya? Iya gitu. Kan kalau beda gedung asik tuh, lu bawa beton kan, bawa beton Waduh. naik bus, naik sepeda, Kayak gitu dong. Kan beda gedung labnya. bawa tanah kan, beda gedung. Iya. Informasi lu aja nih, kalau gitu tuh labnya beda gedung. Jadi ada yang di Syahdan, ada yang di Anggrek. Wah buset. Ada yang di Kijang. Kijang nggak ada, Bang. Paling buat teodolit gitu-gitu. Oh iya, seru deh pokoknya. Terus kalau kita ngebahas ini aja deh, jangan terlalu sipil banget nih. Kita Ya, ngebahas circle pertemanannya gimana sih? Kalau misalnya di UI tuh, apakah beda dengan swasta yang jaim-jaim? Gimana tuh? Gimana ya, kalau pertemanan ya, mungkin di sini karena banyaknya tadi misalnya organisasi gitu, kepanitiaan, kalau antar jurusan itu kita deket ya, antar departemen, terus antar warga sendiri nih, antar sama sipil dan sama lingkungan, itu juga lumayan deket karena kita juga banyak banget nih program acara yang mendekatkan kita gitu. Ke senior juga lumayan banyak, salah satunya itu ada yang namanya keluarga asuh. Nah kalau di sini Asuh? Iya. Kok lu ngegas sih? Keluarga Kok lu ngegas sih? Ini nih, asuh gini. Oh, Aduh. itu timang-timang, Bul. Keluarga asuh di sini tuh fungsinya ya biar mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk itu kayak nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi dia nanti bakal dipirin sama satu atau dua teman sangkatannya, sama ada satu senior tingkat 3, biasanya tingkat 3 atau tingkat 4. Nah jadi tuh biar dia ada temen gitu loh, terus bisa di luar kampus juga deket. Kalau di BINUS tuh namanya FYP ya, Iya. First Year Program. Terus dia, Jadi tuh kita kayak komunikasi sama freshman leader gitu. Namanya freshman leader kayak. Cuman mungkin beda konsepnya kali ya. Konsepnya beda, Bul. Kalau gitu kan FYP untuk mengenalkan BINUS tuh gimana. Kalau dia itu untuk merangkul. Jadi dia ada jembatannya antar beda angkatan gitu loh. Iya, jadi kayak
yang tadi dibilang ya, jadi nggak ngerasa kayak sendiri, menyendiri, cepirit. Gue kan anaknya indie batu, anaknya indie. Iya, kadang ada namanya kayak misalnya asuhan gitu. Jadi mereka nanti kakak asuhnya ngajak, yuk kita makan di mana yuk gitu. Ditraktir makan, nonton film gitu. Terus kayak curhat nih misalnya, bang, gue nggak ada ini nih, tabung buat gambar atau meja buat gambar gitu. Nah bisa jadi nanti dikasih gitu. Kayak udah lewat nih, pakai aja gitu. Bantu banget sih emang keluarga. Kalau di Binus, bang, gue nggak ada nih tabung gambar, bayarin aja punya gue. Beda. Keras gak sih? Di UI itu keras gak? Keras. Buat di sipilnya keras gak? Udah lu jujur aja deh pokoknya. Kalau keras, enggak gitu. Kita kepo banget siswanya. Enggak keras ah. Enggak ya? Sama aja. Sama gimana? Karena di kita tuh biasa aja gitu loh. Karena Binus Karena biasa orang aja. ngomong, biasanya tuh denger dari angkatan gue kayak ngomong paling kayak, aduh ini nggak keras nih tekniknya nih kayak di misalnya di apa PTN Negeri. Iya negeri gitu. Itu gimana sih? tuh? Yang bener lu, Vin. Jangan bilang sama-sama aja lu. Jangan bilang sama-sama aja lu kan bukan anak Binus ya. Gimana ya, yang gue rasain sih kayak ya pada dasarnya karena buat membina lah ya, karena dia lebih tahu dari kita karena dari pengalaman kan. Jadi ya sama aja kayak mau share lah apa yang mereka punya gitu ya apapun itu ya pasti bermanfaat gitu jadi menurut gue. Tapi cara nyampeinnya ya adalah cara mereka lah. Main aman. Gak bisa goyang Pak. Aduh. Susah ini, imannya udah susah juga deh ada ya. Tapi lo sejauh ini masih merasa masih nyaman. Nyaman di podcast ini. Nggak, maksudnya itu masih ngerasa masih enjoy gitu. Enjoy sih masih tanggung jawab gitulah kayak udah jadi orang beruntung gitu bisa di situ, jangan disia-siain lah gitu. Jangan ada tanggung jawab. Soalnya kan kayak beberapa orang juga ada tuh yang abis dari negeri karena nggak kuat juga udahlah gue pindah akhirnya kayak gitu atau kemana gitu ya kan. Iya di situ lumayan berat sih kan akademisnya gitu. Iya berat parah kalau nggak kuat udah. Tapi itu ya kalau di UI itu rebut-rebutan dosen ya. Maksudnya kayak matkul ini ntar lu rebutan dosennya ini gitu ya. Oh iya bener banget ya itu. Kan? Jadi itu tuh pengen gua rasain tuh itu tuh. Masih kayak rebut-rebutan. Cuman kita agak beruntung juga sih ya karena kan dipaketin gitu jadi kita santai. Dosen kita ada wasit, pakai kartu kuning, kartu merah. Waduh. Iya. Ada tuh aneh-aneh gitu dosen-dosen yang lucu gitu di UI. Wah, dosen-dosen lucu ya. Ada juga sih yang tapi bukan dosen sipil waktu itu ya. Gue dapet dosen departemen lain tuh serem banget gitu lah pokoknya. Itu ditakutin gitu karena ya unexpected move aja dia suka tiba-tiba ini ya ngagetin gitu. Wah, gitu. Tiba-tiba dia masuk, Assalamualaikum gitu. Sebelah pintu. Wah. Jenaka juga dosen lu ya. Masuk kan kagak ngintip langsung Assalamualaikum. Hari ini kita ujian. Enjoy. Ya kayak ujian gitu setiap pertemuan itu ada. Waduh. Ya udahlah, berhubung durasi ya kan. Ini aslinya bisa 2 hari nih podcast nih. Iya. Cuma masih banyak nih yang belum keluar ya kayak dari sini. Gue pengen ngeluarin semuanya gitu. Aduh. Iya kan. Sayang sampai sini saja pertemuan kita. Ya udah. Tapi yang gue bisa simpulin sih intinya adalah dimanapun tempat terutama buat angkatan yang sekarang nih yang lagi mau masuk ke kampus, dimanapun tempat kalian akan belajar, mau itu kuliah swasta ataupun negeri, itu sebenarnya sama aja, tapi kembali lagi dari kaliannya sendiri, kaliannya bisa membuat kampus itu menjadi lebih baik atau enggak gitu kan. Setelah kalian lulus itu juga tergantung kalian dari proses-proses pada saat belajar ya kan. Bisa nggak nih menangkap materi-materi yang diajarkan oleh dosennya gitu. Gitu aja sih. Jadi buat lo ada nambahin boleh. Jadi sebenarnya ini ajakan juga buat teman-teman semua yang nonton dan juga pada diri gue pribadi juga gitu. Kalau yuk kita sama-sama ngilangin ada kesenjangan gini kayak misalnya antara swasta dan negeri itu kayaknya ada gap besar gitu. Caranya gimana? Caranya kita di sini saling berlomba buat ciptain prestasi gitu. Supaya nanti generasi mendatang kita tuh nggak ngerasain kayak
kayak gue di swasta nih, kayak ya gitulah kesannya kenapa gitu. Padahal kita harus bikin nih kita swasta karena di sini berprestasi, jadi sama aja lah ya gitu. Maksudnya dengan prestasi-prestasi yang kita torehkan ini, semoga nanti kedepannya bisa ngilangin kesenjangan itu gitu. Oke, keren banget kesimpulan dari Kevin ya. Tuh pokoknya ingat tuh pesan-pesan dari gue, Kevin, dan Bak. Gila, hari ini bermutu banget. Oke, terima kasih Kevin sudah menyempatkan waktunya, sudah mau berbagi juga, dan sudah mau memberikan pesan-pesan yang baik untuk adik-adik kita yang akan mau masuk kuliah. Iya, terima kasih juga ya buat teman-teman atas kesempatannya. Semangat terus ya. Iya. Oke. Jadi gimana, Bak? Aduh, ini menurutku ya, PPT ini sangat bermutu banget loh. Baru kali ini gue kayak hati gue tergerakkan gitu. Kayak gue bangga jadi mahasiswa. Akhirnya. Iya, Ternyata mahasiswa enggak aja sih udah. Ternyata yang kita pandang selama ini enggak semuanya benar. Iya, bener. Ternyata kita kan bisa lihat dari sisi PTN-nya gimana ya. Iya dong. Ya udah deh, lanjut aja kita ke segmen 3. Jadi, hari ini Apalagi? kita mau main lagi Main apa lagi? sama kedua bintang tamu kita. Yang satu emang bintang tamu. Nggak tahu deh. Bulan tamu. Iya. Dari Ruang tamu ya, ruang tamu. ruang tamu. Udah, mulai. Oke, balik lagi di segmen Pancing emosi. Oke, jadi di segmen ini kita bakalan main ya kan. Nah, Seperti biasa. game baru lagi cuy, parah. Lagi. Asik banget dah pokoknya. Ini tergantung dari gimana kreativitas lo dan gimana lo hampir sebut. Payunya pasti mamus, pasti Ya pokoknya intinya lo harus sekreatif mungkin dan secepat mungkin. Oke, langsung aja kita undang dulu bintang para tamu yang tadi nih. Iya, ayo silakan masuk. WDD. Ini dia nih. Sekarang kita main berempat, Bak. Iya nih. Nggak ganjil lagi kayak kemarin. Apa nih, main apa? Ya, selamat Jadi malam, kita- saya adalah juri dari permainan apaan sih malam ini, Yore. Wih, jurinya nggak tahu Tepuk tangan diri, dong. malam diundang. Hey. Judul permainan dari games malam ini adalah sambung kata. Jadi peraturan sangat simpel. Kalian nanti akan diberikan 3 kata dan kalian harus mencoba mensambung kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang berurutan. Contohnya, ada kata makan, ada kata meja, dan ada roti. Kalau disambung menjadi aku makan meja di atas roti. Oh, Makan beda. Bodoh. intinya yang akan dinilai dari permainan ini adalah kompleksitas, kreativitas, dan juga apakah itu masuk akal atau tidak. Jadi permainan kata-katanya akan dipilih dari setiap orangnya. Misalnya Asyabul ke Bakbak. Asyabul memberikan 3 kata ke Bakbak untuk menyambung kalimatnya. Bakbak akan memberikan 3 kata ke Watil untuk menyambungkan kalimatnya, dan seterusnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau yang kalah diapain ya, Jur? Yang kalah ada hukumannya tentunya. Waduh. Hukumannya adalah harus ngepost story di Instagram mempromosikan podcast ICE. Asik. Oke, untuk memulai permainan ini akan saya mulai kasih topik ke Asyabul dulu. Asyabul ngasih 3 kata ke Bakbak. Habis itu Bakbak harus mencoba merangkai kalimatnya. Mulai dari sekarang. Kaca, mata, dan air. Saya kecolok kacamata dan mata saya berair ya. Iya. Oke, sekarang coba Bakbak kasih 3 kata ke Watil. Tronton, behel, sama jemuran. Gua periksa behel, naik ke tronton, habis itu masih ada jemuran di trontonnya. Wadah. Jemuran di tronton. Jemuran di tronton, bos. Sorry aja, bos. Oke, kreativitas yang cukup bagus ya Watil ya. Oke, sekarang Watil memberikan 3 kata ke Kevin. Pintu celana hijau. Saya buka pintu, lalu ada Bakbak pakai celana hijau. Buto Kawan ada Bakbak, kacau. hijau. Kacau. Gimana Buto tuh? hijau. Oke, itu sangat kreatif dan sangat kompleks juga ya. Oke, sekarang tolong Kevin memberikan 3 kata ke Asyabul.
Tenda, hutan, sungai. Saya membeli tenda, mengarungi sungai, lalu tidur di hutan memakai tenda. Buset. Oke. Beli tenda mengarungi berarti- sungai ngapain? Oke. Kan gue Jadi beli kebetulan dulu, gue lewat sungai gitu bro. Dari kebetulan juri ada 2 orang kalah dan ada 2 orang yang menang. Jadi saya mau dulu ngasih tahu dulu nih yang kalah siapa nih. Yang kalah. Udah kelar. Bentar. Udah kelar. Dulu Main lagi. Kaget Saya nih, menilai- kaget. Seperti Main biasa saya lagi. menilai dari kompleksitas, kreativitas, dan juga masuk akal atau tidak. Dan tadi ada 2 yang sangat kreatif dan ada 2 yang tidak cukup kreatif tapi terlalu tidak masuk akal juga. Pasti menang. Jadi yang lolos ke babak berikutnya adalah Bak dan Kevin. mantap emang. Emang gue the best. Jadi Main game, sekarang main kita game. akan memperebutkan juara 1 nih. Bak sama Kevin duel dulu. Kasih 3 kata 3 kata. Kalah. Gue kalah juga. Iya lu kalah. Mohon maaf nih Pak. Bapak ada jemuran di atas tronton Pak. Agak tidak masuk akal ya Pak. Tapi gue di mana nggak masuk akalnya sih? Yaudah lah Pak, terima aja lah Pak. Oke, berarti babak penentuan akan dimulai dari Bak terlebih dahulu. Bak silakan memberikan 3 kata ke Kevin. Jadi kata-katanya adalah asap, tumbuhan, sama celana. Waduh, saya menghirup asap dari tumbuhan nggak pakai celana. Asapnya tumbuhan yang berasap tuh apa? Itu tumbuhan dapat Kebakar, knalpot. Pak. Oh, Kebakar, kebakar. Pak. Iya. Sekarang Kevin harap untuk memberikan 3 kata ke Bak. Gubuk, jaket, lampu. Saya nongkrong di gubuk ya lampunya disco nggak pakai jaket. Lu gue jago banget bro. Dari game barusan, saya sudah mencatat dan menggunakan beberapa rumus-rumus untuk menentukan pemenangnya. Waduh repot Jadi, emang. Tulis Rumus pakai itu rumus ya. emang gini. Acara ini tuh walaupun game yang nggak jelas, tapi penentuannya ribet emang ribet. Dari kedua skenario yang ada dan 3 kata yang diberikan, saya menilai kreatif, Bak lebih kreatif. Iyalah. Tapi Lihat nama gue siapa? Nama gue siapa? Iya. kompleksitas untuk kompleksitas, Kevin lebih kompleks. Waduh. Nah, Kevin tuh tumbuhan sampai berasap dari tumbuhannya mana? Ayo. Kebakaran. Nah, sekarang yang terakhir, aspek terakhir yang akan menentukan pemenangnya. Oh, gue belum menang. Gue kira gue udah menang. Masuk akal. Belum, kan ada 3 aspek. Sorry. Apakah story-nya masuk akal? Dan yang paling masuk akal adalah Kevin. Tidak ada yang disco di gubuk pakai Bukan ini. jaket. Gimana ini? Ah, Gimana ini? Aduh. Gubuk di rumah gue. Settingan ya? Gubuk di Settingan. rumah gua ada lampu disco. Jangan sampai gue kesana sekarang ya. Ada lampu disco. Gimana ini? Aduh. Berarti dari Asyabul dan Watil yang harus ngepost story di Instagram adalah Watil. Selamat kepada Watil yang harus ngepost story di Instagram. Siap bos. Ya, Langsung siap. sekarang kalau gitu. Kevin mau di-tag nggak Gue Kevin? juga. Boleh, sini gue post juga deh. Asik nih. Boleh. Gini Promosi. Nggak perlu disuruh. Boleh. Halo guys, nih gue lagi di podcastnya Ini Kita Engineers. Ini ada hostnya, ada Cabul, ada Bak, ada siapa nih. Nah habis itu gue kalah main game, gue disuruh ngepost nih. Yaudah, jangan lupa nonton ya Ini Kita Engineers. Dah. Asik. Kevin juga dong Kevin. Ayo dong. Gue juga deh. Iya dong. Itu. Aduh, sabi banget. Ya, jadi teman-teman gue lagi bareng teman-teman gue di Ini Cerita Engineer Binus. Gue menang gamenya. Dan teman-teman jangan lupa dengerin podcastnya ya, sama follow IG-nya. Iya, jadi ternyata saya kalah lagi. Hostnya Saya kalah lagi. Emang kita Hostnya nggak bakat buat Kita menangin tuh game. acara gimmick tapi setelah main game kita pernah gimmick kalah. Nah, itu loh kenapa ya? Kita yang bikin game, kita yang kalah. Aduh. Ya udahlah. Jadi sampai sini saja keseruan kita. Terima kasih buat Watil dan Kevin sudah mau main. Kevin makasih nih udah jauh-jauh dari Depok datang ke Ya, Manggisan. Aduh. Sama juga. nih, bak-bak nih. jauh-jauh dari Binus. Makasih ya.
Oke Kevin, salam buat anak UI semuanya. Terima kasih udah mau join, izinin Kevin join nih. Iya. Siapa tahu UI mau ngundang kita berdua, boleh. Iya. Boleh. Kita Untuk siap. jadi pembicara atau jadi apa bisa. Kita siap. Tenang aja, emang gayanya aja yang caur kok. Kelakuannya juga ya nggak beda jauh sama gayanya. Udah. Yaudah, Yaudah. bye. Dadah. Oke, buat para member Clippers, terima kasih sudah menonton. Jangan Iya. lupa komen, like, tapi di follow. Follow juga lah IG-nya kan. Iya. Di apa? Ayo, IG-nya apa, Bu? banyakin IG-nya apa, Bu? viewersnya. IG-nya apa, Bu? Semakin IG-nya kalian banyakin viewersnya, semakin kita semangat. Iya. Jangan Iya. lupa buat nonton di episode selanjutnya. Ditungguin terus ya. Episode yang akan datang, kita tidak berhenti untuk berkreativitas. Salam Sampai Paper Clippers. Iya, benar.